Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah anak-anak ya. Barakallahu fikum. Luar biasa telah melafalkan secara baik ujian sambung ayat tadi. Sekarang kita coba untuk mendalami kandungan ayat ya. Isi kandungan ayat Al-Qur'an. Siap ya? Siap. Tidak usah terlalu tegang. Kita di juz 1 saja ya, kita di juz 1. Saya mulai dari Kenji. Silakan dipegang mic-nya ya. Baik Ananda Kenji. Kita di juz 1 di awal-awal surat Al-Baqarah. Sebelum Allah menciptakan bumi, langit dan segala isinya, serta Allah hendak menjadikan manusia, Allah sempat berdiskusi, menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya itu kepada para malaikat. Kemudian malaikat menyanggah, mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan manusia yang nanti mungkin akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Coba dibacakan ayat yang mengandung tema tersebut di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cukup ya, barakallahu fikum. Lanjutkan Umar ya. Masih di juz 1. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sesekali pun tidak akan pernah ridho kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam ini sampai kemudian kita ini mengikuti jalan hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Tolong dibacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Cukup ya, barakallahu fikum. Imam Mahmud, Al-Quran pernah menceritakan tentang kecemasan Nabi Yakub alaihissalam. Kecemasan terhadap anak-anak beliau ketika nanti beliau meninggal dunia. Apa yang akan disembah? Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti. Demikian kecemasan Nabi Yakub ketika Yakub hendak meninggal dunia tentang nasib keimanan anak-anaknya sepeninggalnya. Nah, tolong Imam Mahmud dibacakan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan hal tersebut. Saya bantu ya. Am kuntum, apakah kamu menjadi am kuntum syuhada? Bismillahirrahmanirrahim.
Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Cukup ya, barakallahu fikum. Terima kasih. Lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu ujian tahfidz ayat-ayat tematik sesuai kandungan ayat oleh pembina LPMI Alizah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. K. Haji Ali Imron MAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadzah, para asatidzah yang saya muliakan, Bapak serta Ibu yang saya hormati, anak semua, para santri yang saya banggakan. Sebelum Ustadz Imron mau bertanya, ketiga temanmu yang ada di depan. Yang pertama, saya akan bertanya pada Kenzi. Kalau kemudian Kenzi tidak bisa menjawab, saya lempar ke teman-teman di SMA. Siapa yang bisa jawab? Setelah Kenzi tidak bisa menjawab, langsung saya kasih hadiah. 1 juta. Ayo supaya melek semua kan ya. Nah, lihat sini. Anak SMP, ketika nanti Ustadz Imron bertanya kepada Umar Jahan Santriani dan kemudian yang bersangkutan tidak bisa menjawab, saya lempar ke anak-anak SMP. Bisa langsung saya kasih uang 2 juta. Ya. Untuk itulah kemudian semuanya memperhatikan. Tidak ada yang mendengklok, tidak ada yang bergurau. Perhatikan. Begitu nanti ada peluang Kenzi tidak bisa jawab, kamu langsung berdiri. Hadiahnya tidak saya kasihkan Kenzi, langsung tak oper untuk kamu. Ini tuh. Sudah? Melek semua ya? Nah, sudah. Saya mulai. Ini anak-anak kalau tidak digitukan tidak melek. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenzi, Umar, dan Mahmud, Imam Mahmud. Ustadz Imron akan bercerita tentang sesuatu dan kamu menyebutkan ayatnya. Memori yang sudah kamu simpan langsung keluarkan. Ini sudah sama dengan level ujian sarjana strata 1. Untuk bisa mendapatkan 15 juz itu tidak gampang. Perjuangan hebat yang sudah kamu lakukan, kerja keras yang dilakukan oleh para pengasuh, dan tentu dukungan doa lahir dan batin dari kedua orang tuamu. Berterima kasihlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada kedua orang tamu, berterima kasihlah kepada para guru dan para ustadz kamu. Mudah-mudahan kepercayaan yang telah Allah berikan 15 juz nempel di dalam dirimu itu mengundang keberkahan untuk dirimu, untuk keluargamu, dan untuk semua orang yang ada di sekitar kamu. Amin ya rabbal alamin. Kita semua berdoa mudah-mudahan kamu kelak bisa membagikan mahkota kebesaran untuk kedua orang tua di surga Allah nanti. Kenzi,
Di dalam surah At-Taubah, Allah mengingatkan setelah terjadi perang Badar, bagaimana 313 pasukan memenangkan 1000 pasukan yang dipimpin oleh orang-orang kafir Quraisy. Sesuatu yang luar biasa. Dalam perjalanan selanjutnya dilanjutkan dengan perang yang kemudian disebut dengan Perang Hunain. Pasukan Nabi pada waktu itu euforia, merasa bahwa pasukannya berjumlah lebih banyak jika dibandingkan dengan pasukan orang-orang kafir. Bagaimana tidak? Orang kafir ketika itu berjumlah 4.000, sementara orang-orang Muslim berjumlah 12.000. Sehingga mereka yakin bahwa dengan sangat mudah mengalahkan orang-orang kafir yang hanya 4.000, sementara pasukan orang-orang Muslim ketika itu 12.000. Rasa bangga, optimis, menyandarkan, bersandar kepada kekuatan manusia dengan jumlah yang banyak, ternyata membuat mereka menjadi lemah dan kemudian dilemahkan oleh Allah. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran peristiwa Perang Hunain. Coba bacakan ayat yang terkait dengan cerita itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فئتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Cukup, alhamdulillah. Enggak jadi dilempar. Saya lanjutkan. Kamu berdoa Kenzi bisa atau enggak bisa? Bisa. Kalau enggak bisa baru dikasihkan kamu. Nah, saya lanjutkan. Kenzi. Hampir-hampir kecintaan manusia itu melebihi kecintaannya kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Anak dalam pandangan orang tua sebuah harapan yang tak terhingga. Harta, kekayaan, rumah, perdagangan, semua itu seringkali membuat manusia lupa dan kemudian terjebak mencintai lebih daripada mencintai Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Pada saat manusia mencintai itu, melebihi cintanya kepada Allah, Allah kemudian menegur tepat di surah At-Taubah. Carikan ayat yang terkait dengan
masalah itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Alhamdulillah, luar biasa. Saya kasih soal yang sulit supaya kamu tidak bisa jawab dan mustamiin berkesempatan untuk jawab. Setuju ya? Ya. Ya Allah, mau hujan ini. Kenzi. Suatu malam ada orang tua kaya raya, tidak punya keturunan. Orang kaya raya di zaman Musa itu punya saudara fakir miskin, hidupnya serba kekurangan. Ada di dalam dirinya perasaan ingin mendapatkan kekayaan yang begitu melimpah. Malam itu terjadi. Seorang saudara yang fakir miskin itu kemudian di malam itu mengendap, meredup, dan kemudian membunuh orang kaya di tempat itu. Terbunuhlah orang kaya itu. Pagi hari saudara miskinnya itu kemudian mencari Musa. Hai Musa, saudaraku yang kaya raya ini terbunuh. Lantas siapa Musa yang membunuhnya? Siang hari itu semua orang pada berkumpul. Dan seolah-olah Musa tertohok dengan pertanyaan untuk segera menjawab. Siapa sang pembunuh? Musa tertunduk. Dan ketika itulah Allah kemudian berfirman. Memerintahkan Musa supaya orang-orang Bani Israel di tengah-tengah itu menyembelih sapi betina. Carikan ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Cukup, Masya Allah. Makanya besok 2 minggu lagi segera daftar ke Ustadz Agus untuk diuji sebagaimana sore hari ini. Ya, supaya berkesempatan mendapatkan pertanyaan dari Ustadz Imran. Kenzi cukuplah untuk kamu. Alhamdulillah. Saya lanjut ke Umar Johan Satriani, putra Bapak Dewi Pak Mauliza. Siap nak ya? Umar
Bani Israel atau anak cucu Israel itu dikenal banyak pertanyaan. Sampai akhirnya kemudian menyulitkan. Seperti yang saya tanyakan kepada Mas Kenzi. Ada hal yang menarik. Ini Umar Johan ya. Umar Johan ya. 1:10 sampai 1 sampai 10, 26 sampai 3. Nah, suatu ketika orang-orang Israel atau Bani Israel, anak cucu Israel itu datang kepada Nabi agar mereka jadikan satu pasukan untuk mengalahkan musuh-musuh. Peristiwa itu adalah peristiwa bagaimana Talut dan Jalut. Mereka meminta seorang pemimpin dihadirkan, pemimpin pasukan perang untuk melawan musuh-musuhnya. Ketika Allah kemudian menetapkan Talut sebagai raja, mereka tidak mau dengan alasan lam yu'ta sya'atan minal mal. Coba carikan ayat yang terkait dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah. Umar, ada yang tidak logis menurut akal manusia. Bagaimana tiba-tiba seorang wanita yang terjaga tiba-tiba mengandung tanpa sedikit disentuh oleh seorang pria. Dialah Maryam yang kemudian mengandung dan melahirkan Isa. Logika normal manusia itu tidak mungkin. Maka mereka mengatakan bahwa Maryam adalah wanita rusa. Demikian ujian hebat yang Allah berikan kepada Siti Maryam. Surah Ali Imran bercerita tentang itu. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه
اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Alhamdulillah. Masya Allah. Pertanyaan yang ketiga, Ustadz Imron berharap kamu nggak bisa jawab. Supaya adik-adikmu SMP ini berkesempatan untuk jawab. Iya, terus jawab pakai apa? Yuk pakai ayat. Kamu siap-siap ya? Umar. 114 surat di dalam Al-Quran itu semua diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu surat yang tanpa dimulai dengan surat tersebut. Karena dalam surat itu berbicara tentang peperangan, dan peperangan. Bacakan surat tersebut. Wah, berkesempatan ini. 114 surat di dalam Al-Quran itu semua diawali dengan Bismillah. Kecuali satu surat tanpa Bismillah. Ayo baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تُوبُوا Ayo. In kuntum mu'minin. Ayo. Ulangi lagi. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Cukup. Alhamdulillah. Masya Allah. Udah ya, cukup ya. Diminum lagi supaya tidak grogi. Nah, minum lagi. Sekarang tiba gilirannya Ananda Imam Mahmud Dalil Fauzan. Dilahirkan di Surabaya, putra dari Bapak Rais. Mudah-mudahan dimudahkan nak ya. Tak beri kesempatan yang mudah, sedang, sulit. Imam Mahmud. Perang dahsyat yang pernah terjadi dalam perjalanan dakwah dan jihad Rasulullah terjadi pada tahun 2 Hijriah. Saking hebatnya sampai-sampai Rasulullah menjelang perang itu berdoa khusus. Di antara untayan doa Rasulullah itu adalah, Allah, kalau sekiranya engkau tidak memenangkan dalam peperangan ini, boleh jadi sudah tidak ada lagi manusia yang akan menyembahmu.
Betapa genting dan risaunya Rasul. 313 pasukan yang dipimpinnya berhadapan dengan 1000 pasukan terlatih dengan persenjataan yang jauh lebih canggih. Perang itu akhirnya dimenangkan pihak Rasul. Mereka semua perang pulang dengan kemenangannya beberapa saat kemudian. Barisan terdepan itu adalah pasukan dari usia pemuda-pemuda. Kemudian lapisan kedua adalah generasi yang lebih tua dan lebih tua. Begitu pulang dengan kemenangan sekaligus membawa ghanimah, harta rampasan yang begitu banyak. Di saat itulah Imam Mahmud terjadi perselisihan. Barisan pertama, anak-anak muda, disusul dengan barisan orang-orang yang lebih tua. Mendesak Rasul, ya Rasulullah, harta rampasan ini untuk siapa? Jika diperuntukkan untuk anak-anak muda, mereka tidak banyak mengerti. Mereka mengandalkan keberanian dan kekuatan fisiknya. Kamilah yang berpikir lebih jernih. Orang-orang tua itu kemudian meminta bagian lebih banyak. Anak-anak muda tidak mau. Kami ya Rasul, barisan terdepan, pasukan berani mati yang menghalau dan membunuh musuh-musuh orang-orang kafir. Pertikaian itu terjadi. Dan saat itulah Allah kemudian menurunkan surat tentang harta rampasan. Bacakan Imam Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu data bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang kedua, karena menjelang maghrib, beruntung kamu dikejar waktu. Sehingga soalnya tinggal satu tapi sulit. Anak tidak mudah bisa menuntut orang tua. Dan orang tua ternyata juga tidak mudah menuntut anak. Siapapun anak, kalau tidak mengikuti jalan keyakinan orang tua, maka anak itu tidak lagi menjadi anaknya. Begitu pula ketika orang tua tidak mengikuti jejak anaknya dengan agama yang benar, orang tua bukan lagi orang tua yang patut untuk mengikuti jalan surga. Ketika Nabi Nuh mengajak putranya mengikuti jejak nilai Islam, menolak. Sampai kemudian Nabi Nuh membuat perahu di siang bolong, di padang pasir yang tidak pernah hujan. Semua orang mengatakan Nuh lagi gila. Untuk apa bahtera itu dibuat? Namun kemudian, karena keyakinan atas kebenaran perintah Allah, membuat bahtera itu terus dijalankan. Satu ketika betul-betul terjadi hujan lebat, pagi, siang, sore, malam.
Bukan hanya menenggelamkan Jazirah Arab, menenggelamkan bumi ketika itu. Anaknya dipanggil. Ayo kamu segera ikut aku supaya selamat dari gulungan ombak yang menelan bumi ketika itu. Ayat dan surat yang bercerita tentang itu coba lantungkan sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaan terakhir, jangan berikan kepada imam. Ayo, saya kepingin Imam Mahmud kamu kalahkan deh. Supaya ini tak kasihkan kamu. Ya, siap-siap ya. Tak kasih soal yang sulit dan kamu siap-siap menjawab ya. Nah, siap. Masa mau diambil semuanya sama Imam Mahmud ya? Ayo, pertanyaan terakhir. Imam Mahmud, ada cerita romantis di dalam Al-Quran. Bagaimana Zulaikha akhirnya tertarik kepada Yusuf. Karena Yusuf itu begitu tampan. Setiap wanita yang melihat pasti tergoda. Siap? Iya. Namun demikian tidak sampai ke sana lah. Di awal-awal aja. Yusuf dalam perjalanan hidupnya didesain oleh Allah. Sampai Allah sendiri mengatakan ahsanal qasas. Sebaik-baik, sebagus-bagus kisah. Malam hari ada 11 bintang. Matahari dan bulan tertunduk memberikan penghormatan kepada Yusuf. Seperti apa jalan cerita? Sampai kemudian ayah dari Yusuf mengatakan, Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada kakak-kakakmu. Demikian akhirnya terdengar juga. Sampai kemudian ayahnya memberikan perhatian lebih. Di saat ayahnya memberikan perhatian lebih, kecemburuan muncul di saudara-saudaranya. Sampai kemudian rekayasa mereka hendak membunuh. Tapi kemudian cukup dengan memasukkan ke dalam sumur. Cerita itu ada dalam Al-Quran. Dan coba sebutkan ayat dan surat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. Cukup. Alhamdulillah. Masya Allah. Sempurna. Untuk itulah kemudian Ustadz Imron akan mengapresiasi khusus. Harapan Ustadz bukan hanya Kenzi, bukan hanya Umar, bukan hanya Imam Mahmud, tapi minggu depan segera mendaftarkan diri kepada Ustadz Ridho untuk melanjutkan cerita sukses temanmu bertiga pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Terima kasih anak-anakku, kamu telah menyempurnakan hafalan dengan sempurna, menyampaikan betapa kamu faham ayat-ayat secara tematik di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan itu bekal kamu untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bekal kamu untuk menggandeng bapak dan ibumu untuk masuk surga dengan mutiara mahkota yang sudah kamu siapkan. Itu adalah bekal kamu untuk mengajak Ustadz Imron, Ustadz Maftuhin, Ustadz Ridho, dan Ustadz-Ustadz yang lain bersama-sama besok di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian dan para hadirin yang berbahagia. Ujian tahfidz ayat-ayat tematik sesuai kandungan ayat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mampu dijawab dengan sempurna oleh Ananda pada sore hari ini. Melanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu adalah doa. Doa akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ahmad Soleh Ridho Pambudi MPD. Kepada beliau waktu dan sempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segenap asatidzah, Bapak Ibu wali santri, anak-anakku sekalian santri Ma'had Alizah, mari di penghujung agenda yang berbahagia sore hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar prestasi yang ditorehkan oleh sahabat kita, teman-teman kita, kakak kelas kita bertiga membawa keberkahan tidak hanya untuk pribadi Ananda bertiga, tapi juga membawa keberkahan untuk keluarga, untuk alma mater Ma'had Alizah ini, dan juga bisa memotivasi seluruh santri untuk mengikuti jejak prestasi Ananda bertiga pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم والخير، ومن أهل القرآن، ومن حافظ القرآن، ومن حامل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد.